Jumpa lagi, jumpa lagi, jumpa lagi. Obrolan sang geledek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sang geledek sekalian? Hari ini jumpa lagi dalam obrolan sang geledek. Obrolan serius, santai, berenergi pastinya bro. Yoi. Yang dalam beberapa bulan ini konstelasi politik tingkat RT, RW, dan LMK ketika sudah level 3 adanya pemilihan-pemilihan di tingkat-tingkatan seperti itu. Dan hari ini kita kedatangan seorang lembaga musyawarah kelurahan Marunda, seorang anak muda, Mas Hendro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bang Didi sehat? Alhamdulillah sehat. Gue enaknya apa nih, Mas Hendro apa gimana enak ini bro? Hendro nggak apa-apa, Hendro, Bowo nggak apa-apa ya. Silakan abang aja. Oh, memang Sobat Sang Geledek, nama Prabowo ini emang lagi booming-boomingnya ya? Booming kebetulan ya. Sigit Listianto Harjo Prabowo, Ya. seorang Kapolri. Prabowo Subianto, Menhan. Hendro Prabowo, LMK. Yang dikandangin juga Prabowo juga. Bansos. sensor bro. Bahaya tuh bro ya. Nah, tapi lolos aja lah. Selama ini bro, lu kegiatan sebelum lu mencalonkan sebagai LMK, apa sih kegiatan lu sehari-hari di rumah? Kegiatan sehari-hari di rumah sebenarnya cenderung karena ini musim COVID ya bang ya. Iya. Dari 2019 itu kebanyakan kegiatan di rumah bang. Walaupun beberapa hari dalam seminggu itu bisa selang-seling sehari di rumah, sehari di kantor, tapi sekarang lebih banyak di rumah, kerjaan lebih ditujukan di rumah untuk menghindari kontak langsung dengan karyawan atau teman-teman sejawat yang lainnya gitu bang. Jadi sekarang ya tinggal seminggu sekali doang masuk kantor. Masuk kantor ya? Iya. Nah terusnya ketika lo merasakan gitu ya COVID-19, apa sih yang lo sendiri lakukan untuk pencegahan? Untuk pencegahan sih dari diri sendiri, yang penting ya jaga kebersihannya bang ya. Dari mana-mana ataupun bahkan di rumah sendiri aja itu kita kadang was-was. Saya sendiri was-was karena misal habis pegang benda apa, habis gitaran di rumah, habis kerja megang laptop, nulis segala macam, mau megang apapun, walaupun kita rasa udah bersih tetap cuci tangan. Udah kebiasaan sih bang dari dulu, emang mau apa-apa, mau makan tuh mau apa-apa cuci tangan dulu sih. Artinya parno juga bro ya? Parno, ke bawah parno juga, bener ke bawah parno juga. Padahal dipikir tadinya tuh COVID beneran gak sih masuk Indonesia gitu kan. Di Depok doang paling kan, kena di kereta 2 orang tuh. Benar. Akhirnya Parno juga sampai Marunda juga ternyata Iya. COVID. Pas kemudian tiap hari ambulan lewat mulu. Betul. Sawan Was-was lagi aja, bang, bro. iya. Nah terusnya gini bro, setelah COVID masuk ke level 3, kan ada gebiar tentang pemilihan LMK, Ya. RT, RW. Apa sih bro yang menyebabkan lu tertarik gitu untuk mendaftarkan diri sebagai seorang LMK? Iya bang. Latar belakang saya sebenarnya kan ya biasa dari sekolah itu, sekolah negeri kebetulan. Dari zaman sekolah itu udah berkecimpung pengen ikut berpartisipasi di ke masyarakat. Sebelum ke masyarakat saya di sekolah dulu ikut kayak OSIS, MPK juga, ada lembaga musyawarah juga di sekolah namanya MPK dulu ya. Namanya MPK, kemudian masuk ke bangku kuliah ke universitas itu ikut organisasi juga di sana. Ya di sana ya coba ikut, pengen jadi kupu-kupu doang nih. Yang kuliah pulang. Kuliah nongkrong, udah gitu-gitu doang. Tapi di samping kuliah, di samping nongkrong, ada kegiatan lain nih yang bermanfaat, yang nyalurin aspirasi, kalau misalnya di masyarakat, aspirasi masyarakat ke tingkat atas, ataupun sebaliknya. Kalau di kampus atau di sekolah kan aspirasi dari siswa atau dari mahasiswa, kita ke atas mau bikin apa nih, gebrakan apa nih sebagai siswa atau mahasiswa. Pengennya gerakan seperti itu, yang dari yang simpel-simpel sih sebenarnya bang. Berarti sebenarnya dalam berorganisasi ini hal yang biasa ya bro ya? Kebetulan Ya harusnya sih jadi hal yang biasa bang, karena udah terbiasa dari tadi bangku sekolah itu atau bangku kuliah itu. Cuma yang saya belum tahu kan di masyarakat nih implementasinya seperti apa. Kurang lebih ya struktur organisasi pasti ada, birokrasi pasti ada. Cuma pasti rada berbeda. Ketersinggungannya antara diri kita sendiri dengan masyarakat yang kita hadapi nanti pasti berbeda dengan yang sudah saya lewatin di kampus ataupun di sekolah. Berarti, gitu bang. Ini yang pertama kali lu nyemplung dalam sebuah lembaga resmi masyarakat ya? Betul, pertama kali. Nah,
yang di pikiran lu ketika lu mendaftar? Nah, apa sih yang lu, ya Sobat Sanggeledek, kan kalau anak muda mau mendaftarkan diri, menurut gua satu yang hebat. Artinya apa? Anak muda memang harus selalu berani menghadapi setiap tantangan. Ya. Betul. Maksudnya, yang ada di benak lu mau ngapain gitu di LMK itu? Iya bang, dalam awalnya sih pertama itu masuk ke LMK ataupun kelembagaan yang ada di masyarakat, pikiran saya, rapat RT, rapat RW, kerja bakti, ini ketemu orang melulu nih, pasti Iya, berhubungan dengan masyarakat melulu. Sedangkan COVID ini lagi marak nih kan, Iya. walaupun ke mari-mari udah rada mendingan gitu Iya. kan, ibaratnya rada mendingan, tapi kan kekhawatiran tuh ada lagi. Jadi pengennya sih satu, dari kasus COVID ini pengennya kontak antara satu individu dengan individu yang lain bisa dikurangi. Iya. Tetapi di samping itu kan harus musyawarah tetap harus ada dong, Bang. Iya, benar. Nah, kemudian latar belakang saya adalah IT, Ya, gitu ya. kan, yang nggak asing lagi dengan kayak Zoom meeting, Google Ya, Meeting. ya, ya. Bisa dong kita ganti dengan kayak tadinya musyawarah tatap muka gitu, kita memang sudah ada sih sebelumnya, saya rasa sih di lingkungan masyarakat juga rapat-rapat tertentu pakai Zoom meeting segala Meeting, macam. ya, ya. Tapi kenapa nggak lebih ditingkatkan lagi dan jadi kebiasaan kita, nggak menghalangi ruang dan waktu di mana kita berada gitu, mau Ya. rapat apa kita nggak bisa hadir, kita bisa langsung ikut nimbrung di suatu musyawarah gitu, Ya. Bang. Terus di samping itu juga saya sebelum-sebelumnya tuh pasif banget di masyarakat, Bang. Iya. Pengen sekali-kali saya pengen berbuat ke masyarakat. Saya nggak pengen tuh kayak kebijakan pemerintah begini, RW-nya, RT-nya cuma gini-gini doang. Akhirnya- Cuma minta kayak gitu doang. Sedangkan saya ngaca ke saya sendiri, yang saya lakuin ke masyarakat tuh apa gitu. Iya, iya, iya. Belum ada kan. Iya, iya, benar. Nggak Akhirnya lu pengen nyemplung pasif. nih. Iya, betul, pengen Ceritanya, nyemplung. wah, gua harus menyuarakan Iya. masyarakat nih. Iya, betul. Akhirnya lu lari ke LMK itu. LMK. Kebetulan kan kantor RW samping rumah saya sendiri, Bang. Nggak mungkin dong, iya. Dengerin Iya, ya? ngintip dengerin apa sih? Ya minimal pengen tahu nih apa nih bapak-bapak ngomongin apaan sih? Nimbrung gitu. Minimal nimbrung, dan kemudian saya harap pengen belajar juga, terjun ke masyarakat gitu kan. Pengen tahu apa sih yang dicetuskan di situ, apa yang diomongin di situ. Kemudian sarana pengabdian saya kepada masyarakat gitu. Saya nggak pengen saya cuma jadi masyarakat yang pasif dan nggak cuma pengen nerima entah sembako, bantuan gitu doang. Cuma bisa kritik lembaga pemerintahan atau lembaga masyarakat yang ada di masyarakat itu sendiri, terutama di lingkungan RW 9 Marunda kan. Kenapa nggak saya yang ikutan aja nih, ambil andil di situ gitu. Memang Sobat Sanggeledek perlu anak-anak muda yang ikut sumbangsi saran, betul. kritik kepada pemerintah, dan bahkan bisa menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah. Betul. Ya itu keren banget, bro. Gini, bro. Ya, Bang. Selain lu ada tujuan di LMK, sebenarnya aktivitas lu di luar pekerjaan, hobi lu apa sih, bro? Oh, hobi ada, Bang. Lu kayak Surya Saputra. Surya Saputra aktor, Bang. Aku jauh, Bang. Gua kasih sebut namanya tuh. Jauh atuh sama Surya Saputra mah ya. Mungkin sama-sama di seni kali, Bang, hobinya, Bang. Surya Saputra di aktor, main film, acting ya. Iya. Kalau saya acting tuh kayak kayaknya nggak di situ deh, musik, Bang. Di musik ya. Musik, ngeband segala macem. Di rumah ya sama teman-teman aja nongkrong, gitaran, nyanyi gitu sambil sapa masyarakat di luar rumah ataupun dalam rumah, orang-orang bertamu, teman-teman bertamu ke rumah saya atau saya ke rumah teman. Ya hobi, itu hobi. Tapi sampai sekarang hobi itu tetap jalan. Masih tetap jalan, nggak bisa dibendung, Bang. Ya, Masih tetap jalan ya. keren, bro. Lu hobi tetap jalan, bro. Pengabdian juga Tetap bisa jalan, harus. Nah, terusnya, bro, gua denger-dengar lu dipanggil Aceng Hendro Prabowo dari ke Aceng gitu, jauh, bro. Bisa Aceng Iya. gitu gimana sih, bro? Nah itu dia juga, saya kaget juga jadi menyeruak di lingkungan kerja tuh kan. Bisa dipanggil Ceng Aceng. Sebenarnya bukan Aceng, Bang, awalnya, Bang. Awalnya tuh Koceng. Koceng kan kucing kan ya kalau bahasa Sunda mah ya. Jadi dulu di kantor itu, di lingkungan kerja itu, kalau lagi istirahat nih, Bang, sambil ngopi, lagi zamannya game mobile di HP, main PUBG saya, Bang. Abang main juga, Bang? Enggak, gua nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Anak gua yang bisa. Iya, main PUBG tuh, Bang. Akun saya namanya Koceng Sakti. Oh. Iya, akhirnya
ceng gitu. Cang ceng. Akhirnya kebawa ke lingkungan kerja, semuanya manggil ceng semua gitu. Akhirnya dari koceng jadi aceng dah tuh di lingkungan kerja gitu. Dan Kayak gitu. harapan lu nih kepada pemerintah setelah pasca Covid lah nanti ya, apa sih harapan lu kepada pemerintah agar ekonomi masyarakat kan berjalan nih? Kemarin kan stuck, Ya, stuck. kegiatan stuck, yang acara musik ada lagi gimana caranya? Harapan lu kepada pemerintah tuh apaan sih? Harapan saya kepada pemerintah, nih kebetulan saya belum pernah tahu sedetil apa gitu Bang ya. Harapan saya ke pemerintah untuk memajukan ekonomi itu satu ya, secepatnya setelah Covid ini selesai, secepatnya usaha-usaha yang dari bawah, misal UMKM yang punya masyarakat, entah kedai-kedai kopi, biasanya kedai-kedai kopi yang ngadain live music segala macam buat penyaluran hobi, penyaluran aspirasi juga kan di warung kopi. Iya. Itu segera dibuka kembali, ya kan. Ini kedai kopi OST ini bro. Yoi Bang. Tagline-nya Nah, ini Gayo. Abang apa Bang? Gua Toraja nih. Toraja. Nah, kita minum dulu bro. Oke. Siap. Kopi OST. Anjir nih kopi OST keren bro. Ini boleh nih jadi endorse nih. Yoi Bang. Di Marunda ini nih yang bisa bikin fisik sih seenak ini ya di OST. Tagline-nya Bang, tagline-nya. Hilangin stresmu di sini. Ada stres apa-apa di sini bisa Bang. Bisa banget. Sambil minum kopi, sambil ngobrol. Ya artinya memang kadang-kadang ide itu ada di warung kopi. Memang. Gue nih melihat bahwa masyarakat Indonesia tuh menyelesaikan masalah itu kadang-kadang dengan ngopi bersama, ngobrol bareng, selesai masalah ya. Jadi cair Bang. Jadi Tadinya cair, kita gontok-gontokan tuh kan di musyawarah, di forum, ngopi bareng. Ya. Jadi akhirnya ngopi bareng, sharing bareng. Jadinya tadinya gontok-gontokan jadi bener-bener diskusi damai. Apalagi di Marunda Betawiannya. Betul. Ngopi bareng, kongko, selesai. Selesai, iya. Keren bro. Sekali lagi biar iklan ya. Betul. OST bro. Yoi. Seger banget Bang. Malam-malam gini. Nah gini, Bro, ini kan ada program dari Pak Wali Kota Ya. tentang era bangkit dari utara, era bangkit dari Jakarta Utara. Ya. Nah, menurut lo apa sih persepsi lo tentang era bangkit dari Jakarta Utara? Yang menurut gua sih, era bangkit dari Jakarta Utara adalah bagaimana ini menjadi pergerakan moral masyarakat Ya. untuk membangun, untuk akhirnya tumbuh bersama, ini bersama. Kalau menurut lo apa sih era bangkit dari Jakarta Utara yang Pak Wali sudah canangkan? Iya. Menurut lo apa sih? Maksudnya pendapat saya Bang? Ya, pendapatnya. Pendapat saya dari latar belakang Jakarta Utara sendiri sih itu udah kesannya dari orang-orang di luar Jakarta Utara. Jakarta Utara terkenalnya periuk, pelabuhan keras, Majemuk, ya. majemuk. Sangat banyak sekali latar belakang orang yang numplek nih, berarti numplek di Jakarta Utara nih kan. Perekonomian ada di Jakarta Bang. Iya. Gerbangnya di Priuk, Jakarta Utara. Kita kebagian nih, pelabuhan nih. Debu-debunya mah sampai ke kita juga ya kan. Ya seharusnya mah harapan ya Bang, harapan dari kita yang ingin sama-sama majukan ini, terutama dari kaum mudanya sih Bang. Iya. Dari kaum mudanya nih, kalau bisa sama-sama membangun dari segi kekompakannya Bang. Walaupun perbedaan latar belakang semuanya numplek di sini, bukan berarti perbedaan itu jadi hal yang jadi menjauh gitu. Maksudnya dari perbedaan itu, ayo kita satuin pikiran ini, kita bangun apa, kita buat kegiatan apa yang bermanfaat untuk membangun daerah Jakarta Utara ini jadi daerah yang nggak dipandang cuma kontainer, debu, Iya. keras lah, bajing loncat lah, Nah, iya. tawuran segala macem, kumuh. Nah itu kita sama-sama gaungkan semangat membangun di Jakarta Utara sih Bang. Ya, harus mulai pemikiran sebagai Harus begitu. peningkatan SDM ya. Betul. Karena kita mau bersaing tapi SDM yang nggak ada kan kerok juga. Betul Bang. Harus ada juga ibaratnya pembinanya yang menggaungkannya nih. Kebetulan saya harap juga Pak Wali Kota turun langsung nih Bang, ngelihat nih gimana sih potensi anak-anak muda, terutama tuh anak-anak muda, dan latar belakang lingkungan yang ada di Jakarta Utara, terutama Marunda ini kayak gimana sih Bang? Apa yang bisa dibangun di sini? Karena potensinya banyak sekali. Misalnya bikin olimpiade musik. Boleh, bisa Olimpiade jadi. apa? Tapi jangan ya. Apa?
PUBG. kayaknya terlalu ini sih Bang. Takutnya malah kalau pandangan saya Bang, di game mobile itu malah kita harusnya sharing ngobrol terpaku di handphone, kita jadi nggak fokus apa yang diobrolin gitu. Kalau pandangan saya, itu kan opini. Ya. Jadi artinya memang era bangkit dari utara menurut lu memang harus peningkatan SDM. Harus Bang, biar nggak dipandang pinggiran mana sih Marunda. Ya. Banyak loh Bang yang nggak kenal Marunda di mana. Oh, Padahal ikonnya ada Rumah Si Bitung, ada STIP iya, juga, benar. sekolah tinggi ada di Marunda juga kan. Tapi orang-orang jarang kenal Marunda. Di mana sih Marunda? Jakarta Utara. Oh, Priuk ya. Taunya Priuk doang. Marunda kagak tahu, Bang. berarti lu harus membangkitkan semangat Iya, Marunda, iya, bro. betul, Bang. Nah, yang terakhir, Iya, Bang. bro, menurut lo apa sih yang harus dibenahi teman-teman anak muda ya, khususnya Marunda, umumnya Jakarta Utara, dalam menyambut era bangkit dari Jakarta Utara. Menyambut era bangkitnya Iya, Bang ya. kalau tadi kan gue tanya masalah tanggapan lu sekarang, Iya. caranya gimana sih? Harapannya Bang ya. Pengennya sih harapan lagi kenanya ya. Iya, kenanya. Nggak apa-apa yang kenanya harapan lagi. Gini Bang, kalau misalnya pergerakan-pergerakan ini selalu dimulai oleh orang-orang tua kita, kenapa kita nggak bisa? Sementara kita ini masih punya tenaga yang lebih. Iya. Punya dari segi kreativitas juga kita punya banyak nih. Ide-ide juga pasti pada cemerlang harusnya anak muda. Dibandingkan dengan ngobrol nongkrong yang nggak bermanfaat, ayo ngobrol ikut diskusi sama orang-orang tua nih, lagi butuh apa nih? Iya. Kira-kira punya ide apa, salurin aja ke orang tua. Sebagai apa namanya, pembinanya kita sebagai anak-anak muda, kita punya ide, salurin dulu aja ke siapapun yang dianggap tokoh masyarakat kah, atau apapun. Nanti kan orang tua, oh misalkan dianggap bagus, oh ya kamu punya ide A nih. Ada yang bagus, ada yang buruk. Yang buruk-buruknya kan bisa disaring tuh sama orang-orang tua, kan namanya kita menggebu-gebu anak muda Bang. Selain itu juga, selain punya kreativitas dan tenaga yang oke, juga kita kan apa namanya, harusnya kan kita nih yang orang tua, misalnya orang-orang tua ini udah apa namanya, bukan kehabisan tenaga mereka ada. Kenapa kalau ada kayak pergerakan-pergerakan yang atau program-program yang dicanangkan dari pemerintah ke kita, kita tuh seharusnya yang terjun langsung juga nih Bang. Ada ide apa nih, ada apa namanya, peraturan-peraturan apa nih, ada pokoknya yang dari pemerintah itu kita jatuh ke masyarakat, kita duluan yang membantu, kita yang duluan yang terjun ke masyarakat. Dan sebaliknya, kaum tua juga harus menerima keberadaan anak muda. Betul. Jangan jadi ancaman juga. Betul Bang. Kan kadang-kadang kalau ada anak muda maju, seolah-olah yang kaum tuanya merasa Merasa "Wah, ini bakalan ancaman, jadi ancaman, jadi risih." ancaman politik, ancaman konsistensi mereka. Padahal ide anak muda itu memang kadang dikiranya, wah ini terlalu asing, masih asing. Iya. Kebanyakan masih asing di pikiran orang-orang tua kita Bang. Padahal kalau misalnya hal-hal baru itu yang kalau misalnya dikemas dengan cara yang tepat, itu bakalan bisa diterapin di masyarakat pasti. Oke, Bro, gua sangat terima kasih banget. Iya Bang. Selamat bertugas di Lembaga Musyawarah Amin, Kelurahan doain Marunda. Bang ya. Mudah-mudahan dan pasti lu sukses, Bro. Amin, Dan makasih bisa Bang. membawa angin segar kepada anak-anak muda di Jakarta Utara dan mungkin khususnya seluruh Indonesia untuk berani terjun di dunia yang politik-politik kecil lah. Betul. Mulai dari RT, RW, LMK. Mungkin 3 tahun lagi banyak anak muda yang mulai tertarik untuk bersama masyarakat membangun wilayah. Betul Bang. Boleh pesan-pesan Bang sedikit? Silakan. Buat anak muda yang sekarang sudah ingin mengabdikan dirinya ke masyarakat, silakan, jangan takut ya Bang ya. Iya. Nggak boleh takut. Kalau misalnya apa yang pengen kalian atau kita gerakan aja. Jangan takut, masih ada orang tua. Justru pikiran-pikiran seperti itu yang menghalangi kita mengabdi ke masyarakat. Mulai aja dulu dari satu langkah awal gitu. Justru dari langkah kita awal yang di usia muda ini, nanti bakalan jadi pengalaman yang bakal kita terapin pada saat nanti kita sudah jadi senior ibaratnya. Dia bisa membimbing anak-anak muda lagi yang generasi penerus kita di bawahnya, kita jadi lebih bijak, lebih banyak ide segala macam. Jadi jangan takut buat melangkah untuk mengabdi masyarakat. Itu aja Bang, makasih banyak Bang udah diundang. Oke, teman-teman Sobat Sang Gledek, itu saja obrolan hari ini. Sampai ketemu di obrolan Sang Gledek berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Yoi. Supaya program ini tetap berjalan dengan obrolan serius, santai,
berenergi pastinya bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.